Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan dars kita di Madatut Al-Hadis. Kita masuk di Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau mengatakan, pernah datang 3 orang mendatangi rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka ingin bertanya tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu. Ketika disampaikan kepada mereka keadaan ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan mereka merasa sangat sedikit amalan mereka dibanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan, Aina nahnu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada bandingannya kita, atau tidak ada bandingannya ibadah kita dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usallil laila abadan. Adapun saya, maka sungguh aku akan salat malam terus menerus. Ya, malamnya digunakan untuk salat semuanya. Wa qala akharu, kemudian orang kedua mengatakan, ana asumu dahra wa la aftir. Saya akan terus melakukan puasa dan tidak akan berbuka. Wa qala akhar, orang yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa wa la atazawwaj abadan. Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan berkata, antumul ladina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Amamallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka sungguh demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut di antara kalian. Ini lebih takut kepada Allah daripada kalian dan lebih bertakwa daripada kalian. Sungguh ya, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang enggan, benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, kita lihat di situ penjelasan Syekh Sadhan Hafizahullah Ta'ala, qauluhu yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari lafaz ya, mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi hirsu syababis sahabati radhiyallahu anhum ala mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bentuk semangat para pemuda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah semangat para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qauluhu,
ka'annahum taqalluha, ya, seakan-akan mereka merasa sedikit, tidak ada bandingannya daripada ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Annal ibrata bil kaifa la bil kam, ya, bahwasanya yang dianggap itu adalah bagaimana seorang itu beribadah, bukan jumlahnya, ya, bukan jumlah ibadah yang dia lakukan, tapi bagaimana dia cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Ya, bukan hanya jumlah ibadah yang dia lakukan. Saya sudah demikian. Ya, ini tidak dianggap dalam, ya, ibadah, tetapi yang dianggap bagaimana niat dia dalam beribadah. Ya, seandainya ibadahnya sedikit tetapi niatnya ikhlas karena Allah, maka itulah yang dianggap sebagai ibadah. Adapun orang yang telah banyak melakukan amalan, ya, tetapi dia menghitung-hitung amalannya terus-menerus, ini tidaklah dianggap sebagai ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu qala ahaduhum ama ana fa inni usalli laila abadan, wa qala ahar ila akhirih fihi anna al-istihsan al-aqli al-amal la yusayyiruhu masyru'an illa bi taqrir syar'i. Di sini ada faedah bahwa menganggap baik, ya, secara akal terhadap amalan yang dilakukan tidaklah bisa menjadikan amalan itu disyariatkan kecuali ada penetapan dari syariat. Ya, kalau di sini ada penetapan dari Nabi. Jadi hanya sekedar, oh ini amalannya baik, ini amalannya jelek, ya, itu bukan berarti amalan tersebut disyariatkan, karena akal itu terbatas. Ya, kadang ada hal-hal yang tidak bisa ya, capai oleh akal manusia, ya. Oleh karena itu, beramal itu adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bisa mengatakan yang penting kan niat saya baik, ya, yang penting amalan saya kan baik. Ya, tetap amalan baik ketika tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dianggap sebagai amal yang disyariatkan, bahkan kadang itu menjadi amal bid'ah. Ya. Kemudian ucapan beliau, faqal antumul ladzina qultum kada wa kada al-manhajul qawim fit tathabbuti minal akhbar. Ya. Metode yang kuat adalah, yang hendaknya diperhatikan adalah at-tathabbut, seseorang memastikan kabar yang sampai kepadanya. Tidak langsung dia ambil kabar tersebut dan langsung dia nilai, tetapi hendaknya dia bertatsabbut, ya, memastikan kebenaran berita tersebut. Kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku lebih khasyah, takut kepada Allah. Ya, khasyah itu takut karena tahu siapa yang ditakuti. Rasulullah SAW mengetahui siapa Allah. Rasulullah orang yang paling bertakwa di kalangan umat ini. Ya. Jawazu tazkiyatin nafsi lil maslahah. Di sini ada bentuk bolehnya, ya, merekomendasikan diri, ya, membersihkan diri, mentazkiyah diri karena ada suatu maslahat, ya, ada maslahatnya. Tapi ini, tidak, hendaknya seorang tidak bergampangan dalam mengucapkan kalimat ini. Ya, Rasulullah SAW dipastikan orang yang, atau seorang nabi yang bertakwa, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadhihi al-ibaratu asyaddu syai'in fil inkar. Ungkapan ini adalah ungkapan yang paling keras dalam pengingkaran. Walam yakun maltazamuhu illa fi'l mandub atau tarki mandub ila fi'li mandub akhar. Maka tidak ada, ya, yang harus mereka lakukan kecuali apa? Melakukan sesuatu yang disunahkan atau meninggalkan sesuatu yang disunahkan
ya, menuju